Haleluya. 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 Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita semua. Dan saya akan melanjutkan firman Tuhan yang kita dengar pada hari Jumat kemarin. Tentu kita akan bertolak dari ayat yang saya sudah bacakan, tapi ada banyak hal lagi yang tentunya kita ingin lihat dari kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 dan ayat 2. Sekali lagi, kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Dengan segala hormat kita bagi bersama-sama, saya bacakan buat kita semua dan saudara menyimak dalam Alkitab saudara. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari Jumat sudah saya sedikit menjelaskan tentang ayat ini, dan pada pagi menjelang siang hari ini saya memberikan tema khotbah saya, yaitu mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Sekali lagi, mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Karena apa yang dimaksud dalam ayat ini, pengertian di atas, pikirkan di atas, cari perkara yang di atas, itu adalah berbicara tentang perkara-perkara yang kekal atau perkara-perkara surgawi. Dengan kata lain, urusan-urusan surgawi. Itu maksud ayat ini. Jadi saya simpulkan bahwa ayat ayat 1 dan ayat 2, bahwa ayat ini menyimpulkan bahwa kita mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai manusia kita mempunyai rencana, itu tidak salah. Segala sesuatu yang dikerjakan itu harus direncanakan. Orang yang mau menikah, enggak ujuk-ujuk ketemu nikah, enggak, itu direncanakan. Tentu minta Tuhan supaya Tuhan tolong, tapi sudah pasti itu direncanakan, ya. Seperti yang saya bilang, enggak ujuk-ujuk ketemu jalannya, terus kita nikah, ya, bukan. Tentu harus dirancangkan, harus dibicarakan, tentu begitu. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita mau lakukan dalam rumah tangga, dalam keluarga, tentu kita tentu direncanakan, dipikirkan semua dengan baik, baru dikerjakan. Bagi yang memiliki anak-anak juga begitu, ya. Anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya, kita memikirkan ini bagaimana nanti. Itu tidak, itu sah-sah saja, memang harus dipikirkan, ya. Orang punya anak 10 yang nggak pikirkan, ya repot. Betul apa betul? Ya, harus dipikirkan bagaimana, ya. Jadi segala sesuatu tentu dipikirkan. Tetapi untuk ayat yang kita baca hari ini, sebagaimana apa yang kita baca, bahwa carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hari Jumat saya katakan begini, bukan berarti karena kita memikirkan perkara yang di atas terus kita lupa apa yang ada di bumi. Bukan begitu maksud ayat ini. Tetapi maksud ayat ini mengingatkan kepada kita agar supaya setiap saat untuk kita terus memikirkan perkara-perkara surgawi, untuk kita terus mencari dan berusaha untuk perkara-perkara surgawi. Seperti itu. Tentu ada yang bertanya, kalau sudah mendengar begini, pasti ada yang bertanya, waduh, kalau udah begitu, berarti kita nggak perlu duit lagi dong? Ya, bukan begitu. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak perlu duit lagi, nggak perlu uang, wah, bukan begitu. Tapi nanti kita akan lihat, ya, tentu kita bukan hanya bertolak dari ayat ini,
Tapi tentu ada banyak ayat yang saya ingin sampaikan hari ini. Hari Jumat kita sudah baca ayat itu, tapi hari ini kita coba untuk membaca kembali, mengingatkan, serta kita akan melihat apa yang terkandung dalam ayat ini. Tentu ada hal-hal yang Tuhan ingin singkapkan lain bagi kita. Injil Matius 6, ayat yang sangat familiar dalam Injil Matius. Injil Matius 6, ayat 33. Injil Matius 6, ayat 33. Di sana firman Allah berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat 2 berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga juga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Injil Matius ini topiknya yaitu hal kekhawatiran. Di mana banyak orang terlalu banyak dikhawatirkan dengan perkara-perkara dunia. Banyak orang di dunia ini bahkan ada yang sampai ketakutan karena memikirkan perkara-perkara dunia. Bagaimana nanti ya? Apa yang akan kami? Bagaimana nanti ya? Anak dan seterusnya. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-32, Alkitab memberikan penegasan, carilah dahulu. Ayat ini bukan cuma bilang carilah, tetapi carilah dahulu. Kata dahulu artinya sesuatu yang harus utama. Itu pengertiannya. Carilah dahulu, carilah yang diutamakan. Kerajaan Allah. Kalau sudah bicara kerajaan Allah, itu yang saya katakan, mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang kalau kita melihat ayat ini, kalau hanya sepintas, seolah-olah kita berkata, wah, terlalu ekstrim ini ayat. Kita kan masih di dunia, kita belum di surga. Kita masih di dunia, kita butuh ini, butuh itu. Ya, memang betul. Saya juga sudah mempelajari ayat ini secara keseluruhan. Betul. Makanya di ayat sebelumnya, di dalam ayat 31 dibilang, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Artinya, sebelum saya dan saudara memikirkan itu, Tuhan sudah tahu. Ini luar biasa. Sebelum kita memikirkan, aduh bagaimana besok ya, waduh bagaimana minggu depan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Saya punya pengalaman dan sebetulnya banyak sekali pengalaman pribadi. Tetapi yang sangat buat saya tidak akan lupakan itu. Pada waktu peristiwa kelahiran kedua anak kami, baik Gideon maupun Jonathan. Itu saya mau katakan bahwa kelahiran kedua anak kami ini artinya semua hanya karena pertolongan Tuhan. Nah, kita tahu, semua juga tahu. Ini kita bukan hidup di kampung halaman. Kita hidup di kota, kita ini sudah menjadi bagian kota Jakarta, tapi kita sudah pinggiran. Nah, istilah kalau sudah bilang hidup di kota, walaupun kita hanya di pinggiran, ada bahasa bilang tidak ada yang gratis. Sampai ke kamar kecil pun, di terminal dimanapun tidak ada yang gratis kan. Itu bahasanya kan begitu. Apalagi kalau bicara proses melahirkan, wah itu tidak. Tapi saya mengalami saudara, sebagaimana berhubungan dengan ayat ini. Sebab ayat ini seperti ayat yang tadi kita sudah baca. Bapa tahu apa yang kita perlukan. Bapa sudah lebih dulu tahu. Artinya kalau saya menarik ayat ini, sebelum pun kita pikirkan, belum terlintas, Tuhan sudah tahu lebih dahulu apa yang diperlukan. Nah, apa yang saya mau katakan mengenai proses kelahiran kedua anak kami. Pertama, anak kami Gideon. Memang tidak lahir di rumah sakit besar, tidak.
Karena memang ya puji Tuhan tidak ada kendala yang berarti sehingga hanya di rumah bersalin, ya, hanya di rumah bersalin. Jadi tidak di rumah sakit yang mewah dan besar tidak hanya. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, di kota dan di Jakarta dan di pikiran kota Jakarta nggak ada yang gratis. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Ya. Artinya seperti ayat ini bilang, Bapa sudah tahu. Kalau saya boleh katakan bahwa persiapan untuk proses melahirkan memang secara manusia memang tidak punya persiapan. Tapi ternyata ayat ini bilang Bapa sudah tahu. Sudah pada waktu sudah lahir tentu, apalagi ada pertama waktu itu tentu senang, haleluya, puji Tuhan. Lahir dengan tidak ada kekurangan suatu apapun, walaupun proses sakit ya itu sudah Alkitabiah. Sebab di Alkitab sudah bilang, ibu-ibu kalau melahirkan nggak ada yang tertawa. Alkitab yang boleh bilang itu prosesnya sakit, itu udah Alkitabnya, sudah secara Alkitab itu. Nggak ada yang begitu melahirkan tertawa, tidak ada. Itu sudah Alkitab. Jadi kalau proses itu sudah memang seperti itu. Tapi maksudnya prosesnya tidak ada kendala yang berarti. Tidak sampai sudah ada tindakan ini dan ini, tidak sudah. Puji Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dalam sukacita, tiba-tiba terlintas, apalagi sudah dibilang ya untuk malam ini mungkin besok nanti lihat kalau kondisinya sudah boleh pulang. Ini bukan persoalan apa? Baru terpikir, wah iya ya, kita kan tinggalkan tempat ini, bukan baru tinggalkan kayak jalan. Oh terima kasih ya Pak Bu atau terima kasih Bu Bidan, bukan cuma begitu. Tapi itu yang saya katakan, Bapak sudah tahu. Dan pada waktu itu ada orang yang datang. Saya juga tidak tahu dia dengar dari mana bahwa istri saya mau melahirkan. Dia besuk kira-kira gitu. Dan puji Tuhan, ya. Semua itu ini ayat bilang tadi. Rupanya Bapak tahu semua sudah tahu. Ayat ini berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah. Artinya begini saudara. Kalau toh pernah kita ada dalam kondisi, katakanlah kita ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Saya mau kasih tahu, jangan sampai saudara, pikiran saudara terganggu sehingga saudara tidak lagi memikirkan perkara-perkara saudara. Jangan sampai pikiran dan semua perasaan dan semua yang ada pada saudara sudah tujukan kepada apa yang saudara akan butuhkan. Sudah lupa bahwa harus memikirkan perkara saudara. Lupa mencari perkara saudara. Saudara sudah sibuk kesana kemari, lupa mencari. Ini ayat bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Dan itu saudara. Ya, kan nggak mungkin dong. Ibaratnya saya seperti yang saya bilang tadi. Oh, Bu Bidan, terima kasih ya kan sudah mau pulang. Kan bukan begitu. Iya, pasti nanti akan bilang terima kasih. Tapi sebelum bilang terima kasih ya sudah kewajiban Tuhan harus dilakukan. Tapi itu yang saya katakan, Bapak sudah mengetahui semua. Yang kedua, anak kami Jonathan tinggal menghitung beberapa hari, bukan lagi hitung minggu. Sama, tapi caranya berbeda. Artinya sama, tapi cara yang berbeda. Tinggal beberapa hari, waktu yang sudah dijadwalkan bahwa memang di tanggal itu kemungkinan akan melahirkan, kan kalau bilang begitu dia ada hitungannya. Dan memang puji Tuhan, ya seperti itu. Yang seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Bidan memang seperti itu. Dan puji Tuhan, itu yang saya mau katakan. Menjelang hanya tinggal beberapa hari, kalau saya tidak salah antara 2 atau 3 hari mau melahirkan. Itu lagi tadi, balik lagi. Tidak lagi punya persiapan yang artinya persiapan yang seutuhnya. Persiapan kan bukan hanya siapin popok dan sebagainya, tapi yang lainnya itu tadi. Di Jakarta tidak ada yang gratis. Tapi puji Tuhan, rupanya ya itulah cara Tuhan. Ya. Saya masih ingat waktu itu. Ya. Ada jemaat, rupanya dia
Ada ulang tahun waktu itu. Ada ulang tahun. Rupanya cuma ada seperti dia namanya dia punya keluarga, dia panggil dia punya keluarga dan bersama-sama. Memang tidak buat besar-besar, cuma berdoa saja ya. Ada ibadah kan, cuma kumpulan kecil dengan keluarga. Tapi rupanya memang Tuhan utus orang itu tepat waktu. Dan setelah habis ibadah, rupanya Tuhan pakai dia untuk menggenapi ayat ini. Tuhan tahu kebutuhanmu. Dan ibu inilah yang Tuhan pakai waktu itu. Untuk apa? Untuk apa yang kami butuhkan. Nah, dari ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebetulnya banyak, tapi dua ini karena menyangkut kedua anak saya. Jadi tentu saya tidak akan lupa, karena menyangkut dua anak saya. Yang saya ini mau sampaikan, bahwa benar firman Tuhan. Kalau kita memikirkan perkara-perkara surgawi, maka seperti ayat ini bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sudah juga sedikit menjelaskan pada hari Jumat kemarin tentang perkara-perkara yang ada di dunia ini. Saya kan sudah bilang, kita masih di dunia. Dan saya mau katakan bahwa semua namanya orang, manusia itu masih butuh dunia, masih bernafas, masih mau makan dan minum, otomatis dia butuh yang namanya uang untuk membelanjakan, membeli kebutuhannya. Sudah pasti bukan? Dan uang itu kan belum pernah kita dengar tiba-tiba ada angin putih beliung, tiba-tiba turun, kan bukan begitu. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Cara Tuhan bekerja buat kita semua. Cara Tuhan memberkati kita dengan caranya Tuhan itu luar biasa. Tapi ingat, carilah perkara-perkara yang di atas. Nanti kita akan melihat tentang perkara-perkara yang apa yang dimaksud dengan perkara yang di bawah. Nah, kita lihat dulu ayat firman Tuhan. Roma 14 ayat 17 masih berhubungan dengan apa itu kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Saya bacakan buat kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan surga, kerajaan Allah bukan urusan makanan dan minuman. Ini berbicara apa? Hal-hal perkara-perkara jasmani. Jadi surga itu tidak ada hubungan dengan soal jasmani, tidak ada hubungan dengan makan minum. Artinya begini, jangan sampai ada orang merasa dia sudah hidup dalam kemewahan, terus dia berkata, wah inilah surga. Jangan. Sebab bukan itu ketahuan kita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan makanan dan minuman, tetapi soal pertama dibilang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah. Dan saya mau katakan, kerajaan Allah itu bukan nanti kita di surga kita alami kerajaan Allah. Di dunia pun kita bisa mengalami kerajaan Allah itu. Kita mengalami suasana surga walaupun masih ada di dunia. Dengan apa saudara? Hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada Roh Kudus. Kita akan alami kerajaan Allah itu. Ada, makanya itu seringkali kalau saudara dengar, ada surga di dalam hati kita. Ya itu maksudnya. Bukan soal makanan dan minuman. Ya. Jadi orang kalau sudah hidup dalam kemewahan, kelimpahan, jangan sekali, wah itu sudah seperti itu. Oh tidak sudah, sebab jelasnya ya. Nah, terus sebab banyak yang saya mau sampaikan, karena kita sudah terus berbicara perkara surgawi. Nah nanti kita akan lihat apa yang dimaksud Tuhan mengenai
baik perkara surgawi dan mengenai perkara yang di dunia ini. Ya, apa yang dimaksud oleh Alkitab? Mari kita lihat. 1 Yohanes 2. Ada banyak ayat yang sering dibayangkan karena saya rasa ini hal-hal yang penting yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan ayat 17. Injil Yohanes, 1 Yohanes bukan Injil, 1 Yohanes. Bukan Injil, tapi 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Seperti ini bunyi firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi yang ada di dalam dunia maksudnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, perhatikan di sini ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita akan membahas sekarang, sebab ini ayat sudah menyinggung tentang perkara yang ada di dunia. Sebab tadi saya katakan, pikirkanlah perkara, jadilah dan pikirkanlah perkara-perkara surgawi. Di kitab Kolose tadi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan saya sudah jelaskan, bukan berarti ayat ini maksud kita seolah-olah di dunia ini sudah masa bodoh, pikiran kita terus ke atas, bukan begitu maksudnya. Tetapi pengertian ayat ini, setiap saat, setiap waktu, biarlah pikiran kita selalu terkonek dengan perkara yang di atas. Saudara bekerja kan nggak dihambat untuk saudara memikirkan surga. Saudara di perjalanan tidak ada yang melarang saudara memikirkan surga, enggak ada. Saudara dalam menghadapi pergumulan tidak ada yang melarang saudara untuk tetap memikirkan perkara surga, enggak ada. Saudara maaf dalam kekurangan pun, misalkan ada sesuatu yang kurang, tapi tidak membatasi kita untuk terus memikirkan perkara surga. Saya sudah bilang tadi, jangan sampai kita ada pergumulan, pikiran kita sudah tertuju terus di pergumulan itu, kesulitan apapun itu masalah. Lupa pikirkan surga. Memang mungkin Tuhan lagi izinkan kita harus melewati itu, tapi tujuan kita bukan persoalan. Persoalan itu hanya bentuk pengalaman perjalanan kita, tapi tujuan kita adalah surga. Nanti ada satu ayat yang saya ingin sampaikan, ya, yang Alkitab katakan, apa guna engkau memiliki seentero dunia ini? Bukan cuma satu desa, bukan cuma satu kecamatan, bukan cuma satu kabupaten, bukan cuma satu provinsi, bukan cuma satu negara, tapi seentero memiliki dunia ini, tapi jiwamu binasa. Nah, saya jelaskan dulu ayat di 1 Yohanes. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dari ayat ini, Tuhan sudah menghimbau, Tuhan sudah mengingatkan bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini, janganlah sampai hati kita melekat dengan sesuatu itu. Makanya ada ayat yang begini, di mana hartamu berada, ada ayatnya saudara, di situ hatimu berada. Jangan sampai. Ini ayat ini yang dimaksud, ada sambutan dengan ayat ini, berkaitan erat dengan ayat ini. Artinya Alkitab tidak melarang, sebab kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, banyak orang diberkati luar biasa. Ya, kalau ada yang mengatakan jangan kaya, wah itu bukan begitu. Alkitab kalau kita lihat di dalam Alkitab, Abraham diberkati luar biasa, Daud diberkati luar biasa, dan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab diberkati Tuhan. Tapi juga dari tokoh-tokoh yang kita tahu ini,
adalah tokoh-tokoh yang betul-betul memikirkan perkara-perkara surga, tidak terikat dengan dunia. Bayangkan Abraham, anak satu-satunya, dia rela hanya untuk memikirkan perkara surga. Itu kan karena perkara surga. Memang Abraham tak bisa melawan waktu itu, bisa dong secara manusia. Tapi karena dia memikirkan perkara surga, waktu anaknya pun dia rela. Itu luar biasa. Bagaimana Abraham hatinya terus melekat dengan surga. Itu maksudnya. Sebab kalau bicara kekayaan kan itu nggak punya ukuran yang contohnya begini. Ada orang, ya kalau di kampung ya katakanlah kalau di kampung, hanya punya satu sapi, satu kuda, ya udah anggap dia kaya. Ya wajar, mungkin di daerah itu belum ada yang punya sapi, belum ada yang punya kuda, ya bang, wajar dia anggap dia kaya. Jadi bicara kaya itu relatif. Ada orang, misalnya di kota besar, di Jakarta, sudah 2 mobil, rumah tingkat besar, tapi dia menganggap kaya. Kenapa? Karena tetangganya rumahnya 10, apartemennya 5, mobilnya mewah, dia nggak anggap dia kaya. Jadi kaya itu relatif. Apa yang saya ingin sampaikan di sini sudah, ini bukan soal engkau diberi banyak atau tidak, bukan itu. Tapi saya mau katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya, apapun yang engkau miliki di dunia ini, jangan sampai hatimu melekat dengan apa yang engkau miliki itu. Itu maksudnya. Sehingga kita lupa memikirkan perkara-perkara surga. Sudah, contoh, ada orang punya deposito sekian M. Wah, begitu terjadi misalnya rame-rame, ya apakah itu ada persoalan apa? Wah, sepertinya udah mau kacau, udah mulai udah bisa tidur. Nah itu dia sudah lupa memikirkan perkara, dia sudah fokus dengan itu. Nah itu salah. Artinya saudara diberkati, puji Tuhan, dan saya pun berdoa jemaat Efrata diberkati. Jadi jangan saudara khawatir, wah jangan perintah mau dari berkati. Oh tidak saudara. Saya selalu berdoa Tuhan berkati jemaat Tuhan. Tapi saya juga tidak mau kalau saudara diberkati cuma gara-gara berkat, saudara hanya saudara tenggelam. Saya juga tidak mau. Saya mau saudara diberkati oleh Tuhan dan saudara tetap memikirkan perkara-perkara surgawi. Itu yang saya mau saudara. Haleluya. Nggak ada, saya juga rasa nggak ada pendeta yang jemaatnya nggak mau diberkati. Semua pasti mau jemaatnya diberkati. Tapi saya lebih bersuka cita jemaat diberkati, tetapi terus memikirkan perkara-perkara surga. Haleluya. Terus ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan ya, ini kata Alkitab bukan kata saya ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah ini sudah. Jadi semua kemewahan apapun yang ada dalam dunia, kata firman Tuhan itu bukan berasal dari Bapa, tapi itu adalah dari dunia. Maksudnya begini, kalau hati kita sudah terpikat, makanya di sini dikatakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena seperti yang saya katakan hari Jumat malam, saya sudah bilang hari Jumat kemarin, ya, orang kalau tidak bisa menguasai itu akan merubah kehidupannya. Ya, sehingga ada istilah bilang, oh itu kan apa OKB. Dulu begini, dulu luas, setelah dia punya ini, wah nggak ada yang dulu suka bom, sekarang boro-boro lewat kaca aja nggak diturunin kalau lewat pakai mobil, nggak ada klasurnya, dicoba. Sebab apa saudara? Ya betul kata Alkitab, hanya keangkut dia memiliki itu hanya untuk supaya, ya itu tadi saya bilang ya, untuk menyombongkan. Dia memiliki itu hanya keinginan mata. Dia memiliki itu hanya keinginan daging. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan begini, supaya jemaat tahu,
Tuhan berkati jemaat Tuhan. Dan kalau Tuhan berkati jemaat Tuhan, Tuhan tolong supaya apa yang Tuhan berikan bagi jemaat, mereka tahu memakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu doa saya. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan tolong agar supaya jemaat Tuhan tahu mempergunakan berkat yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kenapa saudara? Karena sebetulnya saya harus bicara jujur sama jemaat ini. Gembala juga sebetulnya takut. Kalau tadinya misalnya belum diberkati, masih mungkin biasanya, terus diberkati, tiba-tiba dia terbawa arus karena kekayaan. Wah, itu berat sekali bagi kami. Kami yang mendoakan supaya diberkati, tiba-tiba diberkati. Wah, sudah. Setiap hari ditanya, "Po di mana?" "Iya, hari minggu kemarin di Ancol." "Udah, minggu berikutnya." "Po di mana?" "Iya, hari minggu kemarin di Puncak." "Po kemana?" "Iya, hari minggu kemarin kita keluar kota, sono." Waduh, itu tanggung jawab kami sama Tuhan itu, saudara. Makanya saya berdoa, saudara, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan berkati mereka, biarlah mereka mau pakai apa yang Tuhan berkati itu untuk memuliakan Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena ada ayatnya. Bukan Amsal, muliakanlah Tuhan dengan harta. Tuhan mau ternyata kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita pakai itu memuliakan Tuhan. Istilahnya saudara, maaf, kalau kita ke gereja saudara, biasa jadi. Tapi kalau saudara kondangan saudara, waduh, masih dimajang itu acara. Wah, saudara dipanggil ke salon, sana sini, begitu ke sana, tarik sana. Wah, saudara, apalagi saudara, baju udah bagus-bagus, panas kurang, bawa ke mama gua barang masih bisa diperbaiki, buat bagus lagi, misalkan contohnya begitu. Artinya apa, saudara? Saudara tidak memakai apa yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Begitu untuk urusan ini, wah, saudara habis-habisan. Tapi kalau untuk Tuhan, ya nggak apa-apa, ya boleh kok, saudara. Mari pakai semua, saudara. Yang penting tujuan kita, jangan juga salah. Ya. Kan pernah ada cerita saya dengar. Semua dia punya dalam sepatu 12 cm. Saya tahu juga kalau ibu yang sini pernah pakai. Anting panjang sampai di goyang-goyang. Gelam, semua dipakai. Jadi kalau kita keren, saudara. Datang gereja, orang lagi tanah masuk. Nah, itu bukan memuliakan Tuhan itu. Amin. Itu bukan memuliakan Tuhan namanya. Itu pamer lagi sudah. Jangan begitu juga. Ya. Saudara nggak salah. Saudara pakai kalung, pakai anting, pakai gelang, tidak salah itu, saudara. Tapi jangan yang seperti saya katakan tadi, saudara. Ya, jangan yang seperti yang katakan tadi. Ya, sudah ini, udah macam goyang-goyang. Mungkin takut akhirnya goyang-goyang kepala supaya Anda gini-gini, saudara. Jangan begitu, saudara. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi ada sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup bukanlah berasal dari mata, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Hari Jumat kemarin saya banyak bicara soal ini. Bagaimana ketertarikan orang sekarang sudah lebih cenderung kepada perkara-perkara dunia. Sudah lebih kuat ke perkara-perkara dunia. Ya. Tapi mari saudara, kita yang ada di tempat ini dan mungkin yang mendengar langsung dari rumah, mari biarlah di hari-hari seperti ayat yang sudah kita baca tadi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas hari-hari. Saudara, tadi saya sudah katakan satu ayat yang kita membaca. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-25. Mungkin ini ayat yang terakhir karena kita mau ada perjamuan. Injil Lukas 9
ayatnya yang ke-25. Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-25 saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya? Apa gunanya, saudara? Kalau dia memperoleh seenter dunia, tapi dia membinasakan dirinya, merugikan dirinya, artinya dia tidak selamat. Apa gunanya itu, saudara? Balik lagi yang saya katakan tadi, tidak ada salahnya kalau ada orang diberkati Tuhan luar biasa. Oh, puji Tuhan. Apalagi ketika dia diberkati, dia tahu melihat pekerjaan Tuhan, dia tahu melihat pelayan yang memang perlu didukung. Oh, luar biasa. Tidak seperti itu, luar biasa. Tetapi Alkitab ini berkata, memperoleh dunia, tetapi dia binasa. Karena itu tadi, dia tidak lagi memikirkan perkara-perkara surga. Ya. Dia tidak lagi mencari perkara-perkara surga. Hari-hari ini mari saudara, saya mau dan saya ingin kita semua, seberapapun kita yang ada, biar kita tetap selalu memikirkan, mencari perkara-perkara surgawi. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita, biar firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar itu boleh jadi berkat bagi kita.